Selanjutnya di sini saya akan membacakan materi yaitu penerapan obat pada sel dan molekuler. Obat-obatan modern bekerja tidak hanya pada tingkat organ atau tubuh, tetapi juga secara spesifik pada molekul target di dalam sel, termasuk enzim, reseptor, dan jalur sinyal. Pemahaman ini penting dalam farmakologi molekuler dan menjadi dasar pengembangan obat-obatan presisi atau precision medicine. Lalu, pengaruh obat terhadap jalur molekul sel. Jalur molekuler sel adalah rangkaian proses biokimia yang terjadi di dalam sel dan melibatkan sinyal-sinyal dari luar maupun dalam sel untuk mengatur aktivitas spesifik seperti pertumbuhan dan proliferasi, apoptosis atau kematian sel, transkripsi gen, diferensiasi sel, atau respon imun. Selanjutnya, ada cara kerja obat pada jalur molekuler. Yang pertama itu ada menghambat enzim atau aspirin menghambat COX-1 atau COX-2 dalam jalur prostaglandin, mengurangi inflamasi. Statin menghambat HMG CoA reduktase atau menurunkan kolesterol. Lalu ada blokad reseptor permukaan. Propranolol memblokir reseptor B adrenergik atau mengurangi tekanan darah. Lalu ada cetuximab memblokir reseptor EGFR pada kanker kolorektal, yaitu selanjutnya aktivasi atau inhibisi jalur sinyal seluler. Imatinib atau Gleevec menghambat BCR-ABL tirosin kinase pada leukemia atau mengganggu proliferasi sel kanker. Lalu rapamycin menghambat jalur mTOR menekan pertumbuhan tumor. Lalu ada modulasi transkripsi gen. Itu ada tamoxifen berikatan dengan reseptor estrogen, berikatan juga lalu menghambat transkripsi gen yang dipicu estrogen. Lalu kortikosteroid masuk ke nukleus dan memodulasi ekspresi gen antiinflamasi. Lalu contoh jalur molekuler dan target obat. Kalau jalur molekuler itu yang pertama ada MAPK atau ERK pathway. Yang kedua PI3K atau AKT atau mTOR pathway. Yang ketiga GAK atau STAT pathway. Yang keempat FEGF pathway. Yang kelima apoptosis atau biasa disebut dengan BCL2. Kalau target obat yang pertama itu adalah RAF atau MEK. Yang kedua ada mTOR. Yang ketiga GAK kinases. Yang keempat ada FEGF reseptor. Yang kelima ada BCL2. Lanjutannya itu ada contoh obat. Yang pertama adalah trametinib, yang kedua everolimus, yang ketiga ruxolitinib, yang keempat bevacizumab, yang kelima venetoclax. Lalu ada indikasi klinis. Yang pertama itu kanker kulit, melanoma. Yang kedua kanker payudara atau ginjal. Yang ketiga myelofibrosis. Yang keempat kanker paru atau kolorektal. Yang kelima ada leukemia. Lalu aplikasi klinis dan riset. Yang pertama itu precision medicine, memilih terapi berdasarkan mutasi spesifik pasien atau farmakogenomik. Lalu screening molekuler untuk mendeteksi biomarker jalur sinyal, misalnya mutasi KRAS, EGFR, pengembangan drug target, pendekatan berbasis struktur protein dan interaksi ligand. Lalu ada tantangan dan efek sampingnya itu. Yang pertama adalah resistensi terhadap obat akibat mutasi tambahan. Yang kedua, off-target effect atau obat mengenai protein selain target. Yang ketiga, efek sistemik dari gangguan jalur penting seperti apoptosis. Lalu, target bertarget molekuler. Obat-obatan dirancang untuk menargetkan molekuler spesifik dalam jalur sinyal sel seperti reseptor faktor pertumbuhan. Contohnya trastuzumab untuk HER2 pada kanker payudara, protein mutan atau imatinib untuk BCR-ABL pada leukemia, jalur angiogenesis
atau bevacizumab menghambat pembentukan pembuluh darah baru. Terapi ini meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi efek samping pada jaringan sehat. Lalu ada mekanisme metabolisme dan transport obat. Yang pertama ada obat dapat dimetabolisme oleh enzim seperti sitokrom P450 di hati, mempengaruhi durasi dan intensitas efek obat. Lalu ada transporter seluler dan modulasi junction antar sel, misalnya modulasi kanderin, dapat mempengaruhi penghantaran obat ke target sel. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi yang kita dapat simpulkan di materi ini adalah obat modern bekerja dengan menargetkan komponen spesifik dalam jalur molekuler sel seperti enzim, reseptor, atau protein sinyal untuk menghambat atau memodulasi proses biologis seperti proliferasi, apoptosis, dan transduksi sinyal, sehingga memberikan efek terapeutik yang lebih tepat sasaran dan efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.